Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan mata kuliah pemrograman basis data untuk praktikumnya. Jadi untuk praktikumnya saya menggunakan MySQL dan SAM ya. Nanti silakan nanti saya kasih linknya kalau Anda minat untuk download SAM-nya. Kemudian nanti kalau sudah diinstal SAM-nya akan seperti ini. Ya seperti ini. Saya ambil yang versi lama ini ya. 2015 ya. Jadi saya hanya mencari yang ringan dan bisa berfungsi ya. Jadi saya nggak nyari yang berat-berat. Tapi kalau Anda mau nyari yang versi terbaru silahkan ya. Kayaknya 2020 tuh berapa tuh ada versi yang terbaru. SAM yang versinya jauh di atas 3.22. Nanti silahkan disesuaikan dengan laptopnya ya atau PC yang digunakan dan kebutuhannya ya. Berikutnya setelah diinstal akan tampil seperti ini. Nanti akan ada pilihan mana yang harus di start. Nah ini nggak perlu semua di start sebenarnya. Kita cukup mana yang kita butuhkan. Yang pertama adalah MySQL, ini saya start. Ya, berjalan di atas port 3306 ya. Nah ini kemudian ada lagi Apache. Apache ini Anda start jika Anda menggunakan browser. Biasanya ini untuk editornya ya. Ini pakai phpMyAdmin. Nah ini nanti silahkan di start. Nah, ini saya coba dulu ya. Ini saya start. Nah, ini low access saja. Ini saya pakai udah 10 jika nanti Anda tidak harus ada notifikasi yang tadi ya. Portnya 80 ya. Ini tinggal diklik saja di sini. Localhost di enter aja nanti langsung muncul ini. Ya, langsung diklik ini ya, phpMyAdmin. Nah, sebentar ya. Agak butuh waktu. Nah, ini nanti akan muncul seperti ini. Ini bawaannya SAM, bawaannya. Nah ini editor untuk MySQL. Nah ini ada beberapa database yang sudah ada. Kalau punya Anda mungkin hanya information schema, MySQL, performance schema, phpMyAdmin sama tes ya. Yang ini nggak ada karena ini pengabdian saya yang ini ya. Jadi ini mungkin di punya Anda tidak ada kalau Anda baru install ya. Kemudian jika saya menggunakan editorial lain ini contohnya adalah DB4G Studio. Ini ada yang versi Express Edition, ada yang Enterprise. Yang gratis itu yang Express ya, seingat saya. Nah, ini langsung bisa diklik. Nah, juga sama tampilannya. Tampilannya sama seperti di phpMyAdmin tadi. Nah, itu untuk editor dan software yang digunakan untuk pemrograman basis data di praktikum ini. Itu untuk MySQL ya. Jadi nggak harus juga pakai MySQL, Anda bisa juga pakai Postgre. Nah, kalau mau pakai Postgre ini tinggal diarahkan download ya. Ini juga free. Download. Nah, ini ya. Nanti silahkan dicoba. Ini ada untuk beberapa operating system. Klik yang Windows tentunya. Download installer. Nah, ini tunggu. Nah, ini versi yang terbaru 13.2 hanya untuk Mac dan Windows. Ya, hanya dua ini. Ya, nanti silahkan diklik. Kalau mau download yang Postgre ya. Nah, nanti tinggal tunggu. Tinggal kalau Anda pakai editor downloadernya IDM atau apa silahkan. Nah, ini ukurannya 200 MB. Ya memang agak berat agak besar ya ukurannya. Kalau yang SAM tadi enggak ada 100 MB. Jadi silakan dipakai sesuai dengan kemampuan laptopnya atau PC-nya. Ya, itu ya. Ini enggak saya download karena saya sudah download Postgre 13.21 gitu ya. Kemudian untuk Oracle ini ada yang versi free juga. Nah, cuma saya ini lebih besar lagi filenya. Ini lebih besar lagi. Tapi kalau mau coba silakan nanti Anda tidak harus pakai MySQL. Ini Anda bisa pilih salah satu.
Ya Pak, saya mau pakai Postgre Pak. Nah, silakan ya. Nah, jadi nggak harus pakai MySQL. Nah, cuma saya pakai MySQL karena ini yang paling ringan. Tapi kalau ada beberapa mahasiswa nanti yang lebih dari 5 pakai Postgre, ya nanti akan saya demokan juga eh, bagaimana pemrograman basis data di Postgre. Dan di Oracle juga sama ya. Nanti jika ada lebih dari 5 atau 5, nanti bisa saya buatkan videonya. Ya, tapi kalau nggak ada cuma 1 atau 2, nanti silakan, nanti saya kasih linknya, Anda bisa belajar sendiri dan sedikit-sedikit akan saya kalau Anda mau tanya nanti silakan kita diskusi. Itu ya, itu untuk RDBMS-nya yang dipakai 3 pilihan itu. Kemudian kalau pakai MySQL pakai SAM saja. Ada juga yang MySQL server, ini juga bisa. Ya juga bisa ya ini. Ini nanti nggak nyampur seperti ini ya. Ini kan nyampur nih, ada Apache, MySQL, FileZilla, Mercury, Tomcat. Nah ini nyampur kan ya. Tapi kalau MySQL server ini khusus MySQL saja. Nah nanti silahkan disesuaikan dengan kebutuhannya. Berikutnya kasus yang akan saya ambil untuk praktikum yang pertama ini adalah ini. Kasusnya nanti saya letakkan di Google Classroom ya, dalam teksnya nanti ini. Hari ini kita akan membuat database dan tabelnya dari kasus yang ada. Ya, sebelum saya ke kasusnya nih, kalau diperhatikan ini ada sedikit narasi. Dari narasi ini mana sih yang harusnya jadi tabel ya? Itu pertanyaannya. Yang pertama adalah dibuat tabel jika, nah gitu ya. Dibuat tabel jika pada suatu objek itu mungkin ada penambahan, pengurangan, pengubah, sama menghapus. Crud ya. Jadi dari narasi ini mana yang mungkin ada tambah, ubah, hapus, sama tambah, buat, ubah, hapus ya. Tambah, ubah, hapus itu ya. Nah, nanti yang mana? Dari narasi ini, yang pertama adalah kampus ya, objeknya. Kampus ini bisa nambah kan ya, bisa bertambah, bisa edit, hapus, dan seterusnya. Ya. Berikutnya adalah fakultas, objeknya. Berikutnya ada prodi, ada dosen, dan mahasiswa ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, gitu ya. Ada 5 5 objek. Nah, nanti bisa nih. Jadi itu bisa dari narasi ini bisa langsung kita buat. Berarti ada 5 tabel. Nah, gitu ya. Nah, itu cuma tabelnya aja. Kita belum tahu fieldnya. Field di dalam tabel-tabel itu. Nah, itu kita tentukan sendiri sesuai dengan kebutuhan. Yang pertama adalah kampus. Nah, ini untuk kampus ini saya nggak buat tabelnya karena saya berencana membuat akademik di kampus X. Ya. Jadi di kampus X ini ya, saya tambahi ya. Kampus X itu berarti saya asumsikan kampusnya tetap ya, tetap tuh maksudnya ya satu kampus itu yang saya mau buatin. Saya nggak buatin kampus yang lain. Berarti tidak akan mungkin ada X ini, tidak mungkin ada tidak mungkin ada penambahan kampus, tidak mungkin dihapus, juga sulit untuk berubah. Jadi ini nggak saya buat tabel, gitu ya. Nah, jadi saya berencana membuat database ini atau sistem ini di kampus X atau kampus tertentu. Jadi tidak ada penambahan, pengubahan, penghapusan. Ya, berarti saya langsung ke fakultas. Nah, gitu ya. Berarti kalau ke fakultas, saya pakai 2 cara ya nanti. Saya pakai yang ini dulu. Nah, ini bisa ngeklik-klik seperti ini, klik ini. Nah, ini bisa langsung ke sini. Akademik. Create, klik, nanti ini akan muncul di sini. Nah, itu jika pakai pakai tombol ya, pakai tombol. Bisa juga kita pakai query. Kita pakai query. Ya, langsung kalau pakai query berarti kita pakai create database akademik. Nah, ini di
di running, di go gitu. Nah, gitu ya. Sementara saya bikin dulu pakai create. Ini ada pilihannya, ini adalah tipe database-nya, apa namanya, ya seperti tipe lah ya intinya. Saya create dulu aja. Nah, ini sudah terbuat, sudah muncul di sini akademik ya. Kita bisa cek di sini juga. Karena ini satu server, berarti akan otomatis muncul satu server. Jadi satu server di load di 2 editor ya. Jadi kalau saya buat di sini pasti akan muncul di sini dan sebaliknya. Nah, gitu ya. Nah, ini belum ada tabelnya. Sekarang saya mau buat tabel di sini. Nah, sekarang ya. Ini kalau di db4j seperti ini. Nah, gitu ya. Nah, kalau di PHP admin ini langsung muncul di sini, create tabel di sini. Ya. Nah, mungkin kalau Anda pakai PHP admin, saya coba ya pakai ini dulu ya. Saya mau buat tabel fakultas. Ya, berapa kolom? Nah, gitu ya. Awalnya saya mau buat dulu 2 kolom, ID dan nama ya. Go. Nah, muncul kan ya. Ini kolom yang pertama, kolom yang kedua. Jadi kalau di PHP admin seperti ini. Kita pesan berapa kolom, kemudian dikasih kosongan. Nah, ini tinggal kita isi. ID fakultas. ID atau kode ya. Pakai kode aja. Ya, jangan ada spasi, kasih underscore atau disingkat. Nah, atau gini. Kode F, kode fakultas. Tipenya apa? Nah, ini Anda bisa macam-macam nih. Varchar, INT, ya kalau dit nggak mungkin ya. Nah, ya cuma 2 ini sih kemungkinannya. Kalau varchar berarti nanti isiannya ya string. Kalau integer bisa angka. Ya, nanti untuk kode-kode ini untuk awalnya biar mudah kita pakai INT dulu, kita pakai auto increment nanti ya. Nah, panjangnya berapa? Biasanya kalau enggak saya kasih nanti ada defaultnya integernya. Ya, saya lewati dulu, saya langsung ke ini ya, auto increment. Jadi nanti otomatis nambah. Ya. Nah, ini saya go aja, langsung nyentang kan ya. Berarti auto increment langsung constraint-nya, ini constraint-nya di sini. Itu langsung mengarah ke primary key. Primary key. Ya, ini ya. Nah, ini di kosongnya aja dulu. Jadi yang tadi yang diisi nama, kemudian tipe, kemudian kalau nanti direncanakan sebagai primary key, ini aja diklik ya, auto increment. Jadi nanti ketika record itu nambah dia langsung 1, 2, 3 gitu ya. Jadi lebih cepat. Ya, kalau tadi Anda pilih varchar berarti nanti Anda ngisi F1 manual, F2 manual gitu ya. Jadi ini saya bikin gampang dulu ya, nanti untuk yang praktik kasus yang lain nanti kita coba pakai cara yang lain. Berikutnya nama fakultas. Teknik teknik ekonomi, manajemen, nah kayak gitu ya, peternakan gitu ya, nanti diisi itu. Itu nggak mungkin kalau tipenya INT. Ya, tipenya kita buat varchar. Nah, ini perlu kita set panjangnya. Nah, kita buat 20 saja ya, 20. Kemudian save. Nah, ini sebentar ya, ini ada go-nya enggak? Nah, ini ya. Nah, ini di save aja langsung, coba apa ada errornya. Nah, sudah terbentuk ini. Nah, ini ada lambangnya kunci, ini primary key, efek dari auto increment. Nah, sekarang kita buka di sini. Kita refresh ya. Nah, ini muncul nih. Tuh, muncul ya. Nah, ini. Loh, kolomnya ada 2. Ya. Kalau saya klik 2 kali di sini. Nah, ini muncul. Jadi ketika tadi saya buat di sini, di sana juga tampil nanti. INT auto increment tercentang. Ya, ini langsung tercentang primary key. Ini ya. Nah, kemudian ini engine-nya sementara di defaultnya ke InnoDB. InnoDB aja dulu ya. InnoDB aja dulu. Nah, ini kalau mau tahu sintaknya seperti ini. Kalau di PHP di db4j ini muncul ini. Ya, saya copy ya. Saya mau letakkan di sini jika nanti Anda ingin lihat. Nah, gini ya. Setelah buat database akademik, create tabel.
Akademiknya itu nama database, fakultas itu nama tabel, kemudian diawali kurung buka kurung tutup, isinya apa. Nah, gitu ya. Nah, ini cara yang pertama. Cara yang pertama kita hanya klik 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 jadi. Next go jadi. Ya, isi go jadi ya. Nah, itu yang cara yang pertama. Nah, gitu ya. Cara yang kedua itu kita nyekrip sendiri. Nyekrip pakai teks seperti ini. Ya, cara yang kedua ya itu sama seperti PPT yang saya kasih, yang saya bahas sebelumnya itu ada reference itu ya. Nah, nanti bisa pakai itu, ketik manual tapi reference gitu ya. Nah, gitu ya. Ini untuk kode fakultas, untuk tabel fakultas. Ini sudah ada 2 bit. Sekarang bagaimana cara ngisinya? Ya, saya isi dulu ya. Saya isi dulu. Kita bisa isi lewat sini. Nah, ini ya. Saya klik di sini. Di sini ada insert. Diklik dulu di fakultasnya ya. Dan diklik insert. Ini untuk memasukkan data. Ini nggak usah nanti letaknya di sini ya, di value. Jangan di sini. Ini untuk kolom function ya. Nah, ini saya langsung ke sini aja, teknik. Ini nggak saya isi. Perhatikan ya, ini nggak saya isi karena tadi auto increment. Jadi yang saya isi hanya nama go. Nah, ini ya. Nah, ini 0 nih. Dibiarin aja 0. Ya, memang tadi tidak saya isi. Tapi sekarang cek coba isinya. Nah, ini langsung otomatis 1. Tadi kan padahal tidak saya isi kan ya. 0 kan ya waktu dieksekusi. Tapi di sini muncul 1. Itu efek karena auto increment. Nah, auto increment. Ya, auto increment. Jadi otomatis terisi. Gitu ya. Jadi kalau mau saya isi lagi, insert lagi ya. Ini jangan isi lagi. Teknik sudah ada tadi. Sekarang ekonomi. Saya go lagi ya. Nah, ini 0 lagi ini. Nah, tapi kita cek sekarang. Nah, ini 2. Jadi urut. Nanti kalau saya isi lagi 3. Saya isi lagi 4 itu otomatis. Jadi yang kita perlu pikirkan hanya namanya, kodenya nggak usah kita pikirin. Kita set auto increment, nanti terserah si database-nya nanti yang akan ngatur. Ya, itu di PHP MyAdmin ya. Sekali lagi jangan bingung. Ini saya pakai 2 software bersamaan. Maksud saya adalah agar Anda bisa milih, membandingkan ya. Kalau PHP MyAdmin seperti ini, kalau di B4G seperti ini. Nah, ini kalau mau kita cek isinya, ini diklik kanan, retrieve. Nah, ini ya, ini muncul kan ya, sama yang karena ini memang satu server ya, satu server ya. Jadi satu server diakses oleh 2 software yang berbeda. Ini kan sama kan ya, cuma tampilannya beda karena memang softwarenya memang beda gitu ya. Itu untuk membuat tabel fakultas ya, fakultas dan isinya. Sekarang kita akan buat tabel yang lain. Tadi fakultas, sekarang prodi. Perhatikan aturannya. Dalam satu fakultas terdiri dari beberapa prodi. Jadi kalau kemarin Anda sudah belajar one to many, itu satu fakultas ada beberapa prodi. Jadi satu fakultas teknik itu ada prodi SI, ada prodi informatika, ada prodi mesin, dan seterusnya. Nah, sekarang kita masukkan aja ya. Kita masukkan belum ya, kita buat dulu ya tabelnya ya. Kita buat dulu tabelnya. Saya tetap pakai klik-klik dulu ya. Klik-klik dulu ya, biar nggak bingung dulu. Nanti kalau pakai query di pertemuan berikutnya aja ya. Kita pakai klik-klik dulu. Ya, ini saya tutup dulu. Ya, berarti kita butuh tabel baru. Kok new ya, bukan ini ya. Kita di sini ke arah kliknya create tabel ya di sini ya. Nah, di sini sudah ada satu tabel kan ya. Prodi. Kolomnya 3. Mengapa 3? Ya, tadi nanti untuk ID prodi, nama prodi, dan ini fakultasnya itu butuh foreign key kan ya dari sini. Jadi kita butuh foreign key dari fakultas. Nah, kita go. Nah, di sini kode P, kode prodi sama integer auto increment. Go.
Ya, kemudian nama P, nama prodinya. Ini saya buat varchar. Kemudian 20 juga. Nah, ini kode F. Ini dari fakultas. Ini INT tapi jangan di auto increment. Karena kita nanti ngambil dari ini, jangan diklik ya. Jangan diklik ya. Jadi auto increment itu hanya untuk primary key. Kalau ini kan untuk foreign key ya biarin aja INT. Ya, biar ini aja. Terus di sini harusnya ada nggak ada settingan foreign key di sini ya. Gini aja dulu, nanti untuk foreign key-nya kita pakai alter. Nah, sekalian kita nanti praktek seperti yang ada di teori saya. Ya, cukup seperti ini, kita langsung go. Mana save ya? Kok go ya, save. Nah, ini sudah terbuat. Nah, ini belum di foreign key. Ini cuma belum dikasih foreign key. Nah, ya. Jadi di sini kalau mau dicek di sini juga harusnya muncul ya. Saya refresh. Nah, ini sudah ada 2 tabel, satunya fakultas, satunya prodi. Tuh, gini ya. Tuh kan sama ya. Sama. Sekarang kita coba pasang foreign key. Nah, pasangnya kita pakai query. Ya, pasangnya kita pakai query ya. Kita buka dulu jadi biar connect dengan teorinya. Nah, ini ya tadi ya yang saya bahas di teori. Saya langsung ke sini. Nah, ini ya. Nah, ini kita copy ini ya. Kan tadi kan setting foreign key kan yang belum. Ini kan sudah. Ini sudah. Tadi saya pakai klik. Ya, untuk minggu depannya lagi kita coba nanti pakai nyekrip ya. Nah, nanti kita pakai ini, saya tunjukkan dulu cara yang mudah. Cara yang mudah ya. Nah, pakai klik. Kemudian untuk settingan foreign key-nya saya kopas dari ini. Query yang tadi saya ada di teori. Ya, alter tabel ya. Saya masukkan di sini. Jadi kalau mau ngedit itu di SQL. Nah, saya coba ya. Saya paste di sini. Sebentar saya agak besarin. Nah, ini ya. Nah, ini perlu saya ubah akademik. Nama tabelnya prodi. Ingat ya, yang tabel yang saya ubah itu prodi bukan fakultas ya. Add constraint FK saya ubah namanya FK fakultas. Foreign key-nya kode F. Ingat ya, kode F. Kemudian reference-nya ngambil dari apa tabelnya? Dari fakultas. Ini database-nya dulu ya, akademik. Tabelnya dari fakultas. Field-nya kode F. On grade, on cascade tetap. Jadi yang diubah hanya ini. 1, 2, 3, 4, 5. Yang lain tetap. Ya, saya go sekarang. Nah, ini ya. Berarti ini kalau sudah centang ini berarti sudah benar. Sudah benar ya, sudah terhubung ya. Berarti tadi constraint-nya sudah masuk. Untuk ngecek gitu ya, kita cek di sini. Ini saya kecilin lagi. Nah, ini saya coba ya, klik. Nah, struktur ya. Nah, ini tadi nggak ada kan ya, ikon ini sekarang muncul. Ikon kunci dengan warna yang berbeda. Ya, ini primary key, ini foreign key. Ya, ini efeknya dari kita alter. Kalau Anda perhatikan di sini ya. Ini constraint nih. Ini ada FK fakultas, ini nama foreign key. Ya, kalau ini nama primary key. Jadi di tabel prodi itu ada 2 constraint. Yang pertama ada primary key, yang satu adalah foreign key. Foreign key-nya tadi namanya FK fakultas namanya. Ngambil dari tabel fakultas. Ini kalau di PHP MyAdmin. Sekarang kita cek kalau di sini. Kita refresh lagi. Nah, ini prodinya saya refresh juga. Refresh, mana refreshnya? Nah, ini kita cek, klik kanan, edit tabel ya, lihat. Oh, ini ada constraint di sini. Nah, ini muncul. Loh, ini ya. Muncul. Nah, ini, loh ini kodenya.
Nah, kalau di P4G itu ketika saya klik-klik di sini itu di sini ada history codingnya. Ya ini yang buat gampang ya. Nah itu tadi cara kita pakai cara yang alter dengan query. Kalau di PPT saya itu tadi saya juga ada cara yang pakai klik-klik-klik. Nah nanti ini saya belum pakai ini karena saya belum tahu Anda itu prakteknya banyak yang pakai apa. Kalau yang pakai PHP MyAdmin berarti nanti seterusnya saya pakai PHP MyAdmin. Ya, tapi kalau Anda nanti nyoba yang pakai yang ini, nanti saya juga mencoba praktek yang pakai di P4G. Jadi saya menyesuaikan dulu. Nah, itu ini jadi sudah terpasang foreign key di tabel prodi. Ngeceknya lagi kita isi ya, kita isi tabel apa tadi prodi. Nah, ngisinya saya pakai ini. Ya, saya pakai ini isinya ya. Anda juga bisa ngisinya pakai ini boleh. Pakai insert ya. Nah, ini perhatikan di sini. Ini ada kombonya. Loh, milih ini. Loh, dipilih. Milih teknik atau ekonomi gitu. Ya, saya pakai ini dulu aja lah ya. Ini saya kosongi karena tadi auto increment ya di prodi. Ini saya masukkan sistem informasi. Masuknya di fakultas teknik kan ya. Nah, saya go. Nah, ini masuk. Ya, ini tetap nol karena tadi nggak saya isi. Sekarang kita cek. Nah, ini masuk. Lihat ya, kode F-nya kodenya 1. Kode F-nya teknik ya. Nah, ini ya, kalau saya sorot muncul teknik kan di situ. Nah, di hint-nya itu ada teknik. Saya cek di sini ya. Ini saya tutup dulu. Biar nggak terlalu banyak. Saya langsung ke prodi. Saya klik kanan, saya retrieve. Make editable. Duh, ini muncul kan? Sama seperti yang saya masukkan, yang kita lihat di PHP MyAdmin. Ini kalau saya klik, loh muncul kombonya. Teknik kan tadi yang saya pilih, sama dengan ini tadi. Saya insert ya. Duh, sama. Itu efeknya jika Anda pakai foreign key yang reference tadi. Nah, gitu ya. Nah, itu untuk isian. Ini saya coba ya, saya juga isi di sini ya. Kalau tadi kan di PHP MyAdmin ya. Kalau ngisinya di P4G pakai ini. Ada ikon di bawah ini append. Nah, ini langsung otomatis 2. Saya isi di sini. Ini bukan combo ya. Ini bukan combo, ini isian. Kalau di P4G itu seperti isian. Informatika. Fakultas teknik lagi. Ya, saya oke. Nah, ini 1 ya. Saya centang. Jadi go-nya itu kalau di P4G itu dicentang ya. Centang. Klik, ini sudah nyimpen. Kalau di PHP MyAdmin tadi di go. Nah, itu ya bedanya. Nah, gitu ya. Sekarang kalau lihat di sini, tadi kan saya ngisinya di sini kan. Nah, sekarang kita cek di sini apakah juga masuk. Browse. Nah, masuk kan ya. Loh, masuk. Nah, jadi silakan Anda bebas pakai PHP MyAdmin atau di P4G. Salah satu saja, jangan dua-duanya, nanti bingung nanti ya. Jadi pakai salah satu yang Anda sukai. Kalau saya senang yang ini ya, saya senang yang di P4G karena tadi ada history query. Nah, kalau di PHP MyAdmin saya harus ngakses browser. Nah, itu ya, saya harus pakai browser. Ya kalau browsernya ringan ya nggak apa ya, tapi kalau Chrome kan juga butuh memori. Ya itu dulu praktikum saya yang pertama. Ya, jadi ini akan saya lanjutkan di pertemuan berikutnya ini. Nanti kalau saya full di sini nanti bingung ya. Jadi ini untuk praktikum yang pertama kita membuat tabel fakultas dan prodi. Database-nya akademik ya. Nah, ini aja dulu di pertemuan praktikum yang pertama. Silahkan dicoba membuat database akademik, kemudian membuat tabel fakultas dan field-nya, prodi dan field-nya, dan plus apa ini? Plus apa tadi? Alter foreign key. Nah, ini ya, ini tadi yang pakai query tadi ya. Oh, ada lagi, dan isi tabel. Ya, isi tabelnya ini. Nah, gitu ya. Nanti silakan dipraktekkan. Cukup sampai sini saja.
Nanti silakan dibuat laporannya sebagai tugas dan presensi di praktikum yang pertama. Ya, saya harap jelas. Kalau kurang jelas silakan diputar berulang-ulang. Saya Christian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.